Jadi kalau di makanan itu konsistensi itu penting karena untuk creating that habit kita perlu jadi konsisten. Bagaimana cara menjaga loyalitas customer di antara pilihan produk seperti roti tangkap yang lain? Pertanyaan yang challenging karena kita tidak pernah bisa menjamin. Karena kalau kita disuruh makan bagel tiap hari juga nggak mau, bener nggak? Jadi I think definisi loyal itu adalah dia bisa beli sekali sebulan, sekali 2 bulan itu udah bagus untuk kalau kita jualan produk ya. At least dia repeat order gitu kan. Begitu dia repeat order, next step-nya adalah challenge-nya gimana caranya kita itu menjadi habit dari mereka. Jadi kalau makanan itu tuh ilmunya sih sebetulnya ini sesuatu yang masih Matt Bagel crack juga adalah gimana caranya makanan itu menjadi habit dari si manusia tersebut gitu. Habitnya contohnya apa sih? Yang maksud aku habit tuh kayak kalau Sabtu pagi nih gue udah harus Matt Bagel terus deh. So, harusnya begitu. Kita belum di situ. Gue yakin kita belum di situ. Cuman kalau kita jualan makanan tuh loyalty tuh harusnya definisi loyalty tuh itu. Kalau si orang ini udah punya habit tentang kita. Nah, tapi mungkin aku share aja kali ya, karena aku yakin kita belum nyampe sana. Aku share apa sih yang sudah Matt Bagel lakukan supaya kita mengarah ke sana gitu ya. Satu adalah kita make sure pengalaman orang ini konsisten. Jadi kalau di makanan itu konsistensi itu penting karena untuk creating that habit kita perlu jadi konsisten. Jadi kita mau beli pagi, mau beli malam, kalau setiap gue beli bulgogi kimchi ya rasanya experience-nya harus seperti itu. Gue mau beli di Kemang, gue mau beli di Kedoya, ya rasanya experience-nya harus gitu. Dan ternyata itu challenging buat bisnis F&B gitu ya. Apalagi untuk gue sama Nike yang nggak punya background F&B, itu tuh challenging banget. Gimana caranya buat SOP-nya gitu kan? Terus gimana cara trainingnya gitu kan? Itu konsistensi penting. Jadi kita tuh di dalam memperketat dan memicromanage tim kita untuk delivering that consistency. Yang kedua, kita itu berusaha menjadi brand yang approachable, brand yang normal. Kita merasa dekat gitu. Dengan apa sih contohnya? Kayak contohnya dengan sharing seperti ini. Jadi orang customer merasa punya akses gitu ya ke kita punya cerita, ke kita punya produk gitu kan. Awalnya cerita gimana. Pada saat customer merasa mengenal brand ini, tidak hanya produknya, dia akan merasa lebih dekat dan lebih cinta terhadap si produk ini atau si brand ini. Jadi itu yang mesti dipikirkan gimana sih caranya kita membangun relasi ini dengan customer. Contohnya satu ngobrol ke IG Live, yang kedua membalas komen, membalas DM, membalas pertanyaan. Itu jujur itu sesuatu yang internally kita masih struggle lakukan karena ternyata makin kesini pertanyaan bukannya makin dikit makin banyak gitu, dan kadang-kadang CS kita juga kayak struggling gitu balesin satu-satu. Tapi we do try to membalas itu, dan akhirnya kita berusaha gimana caranya supaya media sosial kita ini jadi komunitas gitu. Kita nyebutnya pecinta bagel. Gitu. Terus pecinta bagel. Terus yang ketiga adalah kita memberikan akses kepada customer untuk menjadi bagian dari journey kita. Itu salah satu decision kita lakukan gitu ya, dimana kita tuh memang menggunakan foto customer kita menjadi bagian dari sosial media kita. Kita repost story mereka, mau story apapun kita repost, karena itu menurut kita orang mikir kayak emang nggak jadi kebanyakan ya story-nya, ya nggak apa-apa lah,
namanya juga apresiasi gitu kan. Karena pada saat kita merepost tuh kita mengapresiate dan berterima kasih terhadap effort follower ini gitu loh, si customer ini yang udah repot-repot bikin konten, repot-repot fotonya bagus-bagus loh, bagus banget, lebih bagus dari foto kita, bagus banget, terus bikin video yang sampai keren banget, masa nggak di repost udah keren-keren gitu kan. Dan pada saat kita mengapresiasi sebagai brand, bukannya makin dikit, makin banyak yang bikin konten, dan itu kan sebenarnya kita mau. Jadi kita secara sadar menjadikan mereka bagian dari journey kita. Ya di mana sih ngeliatinnya? Ya balik lagi sebenarnya ke media sosial lagi gitu. Itu mungkin 3 yang kita lakukan ya. Mungkin bisa aku share untuk meningkatkan loyalitas customer.